Stasiun Juanda, Jakarta Pusat berubah menjadi lautan manusia usai perayaan HUT ke-80 TNI di Monas. Penumpang saling dorong bahkan berhimpitan, tak sabar ingin mencapai peron kereta. Tugas KAI sempat kewalahan mengatur arus hingga berkali-kali meminta agar penumpang tertib dan tidak saling berebut. Namun tidak semua mampu bertahan dalam situasi padat penumpang dan panasnya udara pada Minggu siang. Sebagian warga di stasiun Juanda terduduk lemas dan bahkan dibopong personil keamanan karena pingsan. Peringatan HUT ke-80 TNI terbuka untuk umum serta menarik antusias warga untuk menyaksikannya. Selain upacara serta defile pasukan, perayaan kali ini bertabur hadiah atau door prize hingga panggung hiburan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah istri ke-7 Soekarno tiba di Indonesia setelah meninggal di Amerika. Hari tanpa bayangan bisa dirasakan masyarakat Indonesia, termasuk warga Jakarta. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Jenazah Yurike Sanger, istri ke-7 Presiden pertama RI Soekarno, tiba di Indonesia tadi malam. Kabar duka Yurike Sanger mengingatkan kembali kisah cinta proklamator Republik Indonesia dengan anak SMA cantik yang terpaut usia 44 tahun. Jenazah Yurike Sanger, istri ke-7 Presiden pertama RI Soekarno, tiba di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Yurike Sanger meninggal di Amerika Serikat 2 pekan lalu, namun baru dibawa ke tanah air kemarin. Sebelumnya, kabar kematian Yurike diunggah putranya Yude Sanger melalui Instagram pada 18 September lalu. Yurike meninggal di usia 81 tahun setelah berjuang melawan sakit kanker payudara sejak 2013. Kabar duka kematian Yurike Sanger mengingatkan kembali kisah cinta antara proklamator RI dengan sang paskibraka cantik yang terpaut usia 44 tahun. Wanita berdarah Sulawesi Utara itu dinikahi Soekarno pada 1964. Pertemuan keduanya terjadi pada 1963 saat Yurike hadir sebagai anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika dalam sebuah acara penyambutan tamu negara. Pesona Yurike yang kala itu berusia 19 tahun dan duduk di bangku SMA, meluluhkan hati Presiden Soekarno yang berusia 63 tahun. Pernikahan keduanya membuat Yurike sebagai sosok penting mendampingi Soekarno di masa senja dan di tengah gejolak politik tanah air. Pasca pemerintah Soekarno, Yurike memilih pindah dan tinggal di Amerika. Usai disemayamkan di rumah duka RSPAD Jakarta, Yurike Sanger akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Seorang wanita WNA asal Tiongkok tewas jatuh dari lantai 35 apartemen ke taman di lantai dasar kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Polisi memeriksa CCTV untuk mengetahui penyebab jatuhnya korban. Penghuni apartemen digegerkan dengan penemuan jasad wanita berinisial H, 30 tahun, di sebuah apartemen kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Korban WNA asal Tiongkok ini tewas usai terjatuh dari lantai 35 apartemen ke sebuah taman yang berada di lantai dasar. Polisi yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah TKP untuk identifikasi jasad korban. Polisi juga melakukan pemeriksaan rekaman CCTV. Menurut polisi, korban tinggal di unit apartemennya yang berada di lantai 35 itu hanya seorang diri. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi harga emas Antam cetak kenaikan tertinggi hari ini. Harga emas per 1 gramnya dibanderol Rp2.250.000. Pagi ini harga emas Antam kembali melejit dan mencetak rekornya dan naik sebesar Rp11.000 atau seharga Rp2.250.000 per gramnya. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan pada hari Sabtu kemarin, di mana harga emas Antam seharga Rp2.239.000 per gramnya. Harga emas Antam konsisten mencetak rekor selama beberapa hari terakhir. Secara total, harga emas Antam sudah naik hingga Rp16.000 per gramnya dalam sepekan terakhir hingga hari ini. Penguatan harga emas ini mengikuti harga emas global yang kini menyentuh $3.900 per onsnya untuk pertama kali pada perdagangan awal Asia pagi ini.
Pedagang di jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang, Jakarta Pusat memprotes kenaikan biaya sewa kios. Bukan tanpa sebab biaya kios di lokasi tersebut sebelumnya sudah naik 2 kali lipat, terlebih dalam kondisi ekonomi yang sedang lesu seperti saat ini. Persatuan Pedagang di JPM Tanah Abang menggelar aksi protes menentang kenaikan harga sewa kios. Aksi yang diikuti ratusan pedagang itu diharapkan mampu membuat kesepakatan antara pedagang dengan pengelola serta Pemda Jakarta. Jembatan penyeberangan multiguna terletak di atas Jalan Jati Baru membentang sepanjang 386 meter lebih. Jembatan ini menjadi penghubung antara stasiun Tanah Abang dan sejumlah blok di Pasar Tanah Abang. Indonesia sudah masuk musim hujan, warga harus hati-hati. Hujan disertai angin kencang bisa tiba-tiba terjadi seperti di Bogor dan Bandung. Ini informasinya. Hujan disertai angin kencang membuat panik warga menerjang kawasan Cibentang, Ciseeng, Kabupaten Bogor. Meski terjangan angin tidak berlangsung lama, namun sejumlah pohon pisang di perkebunan tumbang. Angin juga membuat batang pohon di sepanjang jalan raya ikut tumbang hingga menimpa kendaraan yang sedang terparkir. Batang pohon yang patah dan tumbang akibat tidak kuat menahan terjangan angin yang sangat kencang. Selain itu, angin juga membuat genteng rumah warga berterbangan hingga membuat kerusakan. Angin kencang juga melanda kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Kencangnya hembusan angin menyebabkan atap seng dan sampah-sampah plastik berterbangan. Warga mengaku meski terjangan angin tidak berlangsung lama, namun sempat membuat panik khawatir atap rumah ikut terbawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, siap-siap bagi warga di sejumlah kota di Indonesia karena akan ada fenomena hari tanpa bayangan di bulan ini. Lalu apakah hari tanpa bayangan itu dan kapan perkiraan jadwal munculnya? Berikut informasinya untuk Anda. Masyarakat Indonesia bersiap untuk menyaksikan fenomena alam langka hari tanpa bayangan. Kulminasi utama akan terjadi di sejumlah wilayah termasuk Jakarta di sepanjang bulan Oktober 2025. Hari tanpa bayangan atau kulminasi utama bisa terjadi ketika matahari tepat berada di atas kepala pada tengah hari. Saat peristiwa itu terjadi, tidak ada bayangan yang terbentuk. Tidak perlu peralatan khusus untuk mengamati fenomena ini. Cukup siapkan benda tegak atau Anda sendiri yang berdiri di area terbuka. Lalu amati bayangan benda itu beberapa menit sebelum dan sesudah waktu kulminasi, sesuai dengan jadwal yang telah diprediksi BMKG. Tak semua wilayah bisa menyaksikan hari tanpa bayangan pada bulan Oktober tahun ini. Hanya sejumlah kota termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Karena fenomena hari tanpa bayangan tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 menit saja, maka sebaiknya siapkan kamera Anda untuk mendapatkan foto terbaik. Tim Liputan iNews melaporkan.